Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, teman-teman, kita sebagai petani sawit tentunya menginginkan memiliki kebun dengan produktivitas yang cukup tinggi. Buahnya besar-besar, tiap bulan atau tiap 2 minggu kita bisa panen, dan kita mendapatkan tonase yang cukup besar, dan tentunya cuan akan mengalir kepada kita dengan cukup derasnya. Dan tentu itu yang ingin kita dapatkan atau yang selama ini kita impikan. Namun teman-teman, seperti biasa saya disclaimer terlebih dahulu, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bisa bermanfaat dan setidaknya menjadi bahan pertimbangan bagi kalian dalam berkebun kelapa sawit. Oke teman-teman, yang ingin saya bahas adalah bahwa kita harus perfeksionis dalam berkebun kelapa sawit. Maksudnya seperti apa? Perfeksionis di sini adalah kita harus memiliki kebun sawit yang 100% itu berproduksi, sehingga tonase yang ingin kita capai itu bisa terwujud di kelak di kemudian hari. Dan hal ini tentunya teman-teman sesuai atau berbanding lurus dengan anggapan bahwa satu batang kelapa sawit itu sangat berharga bagi petani sawit. Mengapa demikian? Karena berkebun kelapa sawit ini tidak sama dengan berkebun cabai, berkebun padi, atau bahkan berkebun kopi atau berkebun karet. Karena sawit ini adalah tanaman jangka panjang, tanaman yang sangat panjang. Ketika kita gagal dengan kebun kita, maka yang akan kita rasakan, kita akan mengulangnya atau kita akan menyesalinya itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kita harus benar-benar memulainya dengan cara yang sangat baik, sehingga ketika kita sudah melaluinya dan diharapkan masanya kita harus memanennya, kita memang benar-benar mendapatkan kebun sawit dengan produktivitas yang cukup baik. Nah, teman-teman, kalau kebun sawit itu kehilangan satu batang saja, maka itu akan sangat merugi dan akan mempengaruhi tonase yang akan kita dapatkan. Beda dengan karet. Karet mati satu batang masih akan ada batang-batang yang lain yang masih banyak, dan itu tidak begitu berpengaruh terhadap produktivitas dari kebun karet. Dan mengapa teman-teman hal demikian? Karena memang jarak tanam dari sawit ini cukup besar. Bisa kita lihat ketika kita kehilangan satu batang, maka akan sangat terlihat kosong melompong di sana. Seperti ini teman-teman. Nah, hal seperti inilah yang membuat kita rugi. Yang seharusnya batang yang ada di sana itu sudah bisa menghasilkan sama dengan yang di sini, sama dengan yang di sana, ya, sama dengan yang di sana. Tapi dia harus mengulangnya dan menunggu 3 tahun yang akan datang, dan tentunya itu akan sangat membuat kita rugi. Kita lihat ada satu batang, di sana itu satu batang, di sana satu batang, dan di sana di belakang motor yang motor ninja itu ada satu batang, dan di sebelah sana juga ada 3 batang. Nah, pengalaman inilah yang ingin saya sharingkan teman-teman kepada semuanya. Mengapa hal itu sangat penting-penting untuk di-sharingkan? Karena memang sangat sakit sekali ketika kita mendapati batang kelapa sawit kita itu tidak berproduksi atau berbuah jelek. Inilah teman-teman yang sering saya gaung-gaungkan. Saya sering katakan bahwa penggunaan benih yang baik itu harus kita lakukan di awal-awal penanaman. Dan di sana malah ada yang beranggapan bahwa saya jual benih. Tidak teman-teman, saya tidak jual benih. Bahkan saya ingin mencari benih di mana ada koneksi bisa mendapatkan memang benih-benih yang resmi. Di sana saya ingin cari, dan sampai saat ini saya hanya mendapatkan beberapa kontak saja atau beberapa channel saja. Dan tentunya teman-teman, saya sampaikan mengapa demikian. Semoga apa yang saya alami ini tidak sampai dialami oleh teman-teman yang ingin berkebun kelapa sawit. Nah, ketika kita ingin mendapatkan 100% kebun kelapa sawit kita ini memang benar-benar berproduksi, kita harus memperbaharuinya atau memperbaikinya itu secara bertahap, seperti yang saya lakukan.
ketika kita menemukan buah yang tidak produktif, maka harus segera kita ganti, teman-teman. Nah, di sana kita perlu belajar beberapa ciri-ciri memang sawit yang memang tidak baik atau tidak berproduksi. Misalkan sawit yang memang buah landak, sawit memang sawit jantan, atau buah cengkeh, atau yang memang daunnya rusak terus atau lain sebagainya. Nah, di sana teman-teman ketika kita mendapati hal yang demikian, maka harus segera diganti dengan benih yang lebih baik. Karena apa, teman-teman? Semakin lama kita biarkan, maka akan semakin membuang dari waktu dan tenaga kita. Tentunya juga akan menguras emosi kita. Maka dari itu, ketika kebun kalian ada yang memang tidak berproduksi, atau memang rusak, atau memang tidak bagus buahnya, silahkan langsung diganti dengan benih yang baru dan dapatkan benih yang memang benar-benar bagus. Sekarang banyak sekali teman-teman channel-channel penjual atau produsen benih yang memang baik dan bagus, dan sudah banyak sekali buktinya orang-orang yang menggunakan benih-benih tersebut memang hasil produktivitasnya itu lebih baik. Kalau memang kita ingin bukti, ya kita datang ke perusahaan-perusahaan yang memang menggunakan benih-benih yang lebih baik. Itu teman-teman. Jadi pesan saya atau yang kesimpulan dari video ini adalah teman-teman, kalau bisa kebun kita ini memang benar-benar 100% berproduksi. Jangan sampai ada 1-2 batang yang tidak berproduksi dan itu kita biarkan saja. Tentunya satu batang itu sudah bisa mempengaruhi tonase dari hasil yang akan kita dapatkan. Nah, teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.